anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ba'du. Saudara kedua calon pengantin yang berbahagia, Saudara Eza Suryadi Duyangga bin Heri Pramono almarhum dan Saudari Sudesi binti Sugito, Bapak dan Ibu, orang tua dan keluarga mempelai, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum akad nikah ini kita laksanakan, maka kami selaku petugas dari KUA Kecamatan Tanjung Redep ingin bertanya kepada calon mempelai, khususnya kepada Saudara Eza Suryadi Duyangga. Apakah Anda sudah siap dinikahkan dengan Sudesi binti Sugito? Iya. Dalam pernikahan ini benar-benar atas keinginan dan kehendak Anda sendiri? Iya. Tidak ada yang memaksa? Tidak ada. Ya, baik, terima kasih. Yang mudah-mudahan calon mempelai wanita Sudesi juga demikian ya, karena tidak langsung bersanding. Baik, karena terpisah ya ijab kabulnya, berarti kita putar urutan acaranya. Kita lakukan ijab kabul dulu, nanti setelah nikah baru dijemput ya. Begitu ya konsepnya. Ya, baik. Saudara Eza Suryadi Duyangga dan kepada Bapak Sugito, saya ingin bertanya pada Bapak ya. Sudesi ini anak kandung Bapak, Pak? Anak kandung ya. Nah, kemudian berikutnya, apakah Bapak sendiri yang mau menghijabkan atau mau diwakilkan dengan saya? Wakilkan, baik. Silahkan pegang mic-nya, Pak. Bapak serahkan sama saya ya. Ikuti saya, Pak. Ikrar wali untuk berwakil. Ikrar wali untuk berwakil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa. Allazi Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum huwal qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bapak Penghulu Kecamatan Tanjung Redep, Bapak Penghulu Kecamatan Tanjung Redep, Haji Wardani SIP MPDI. Saya mewakilkan kepada Bapak untuk menikahkan anak kandung saya perempuan yang bernama Sudesi binti Sugito dengan seorang laki-laki yang bernama Eza Suryadi Duyangga bin Heri Pramono almarhum dengan maharnya atau mas kawinnya berupa emas 2 gram
berupa emas 2 gram tunai. tunai. Tanjung Redap Tanjung Redap 28 Desember 28 Desember 2022 yang berikrar atau wali nikah Sugito bin Jailani Jailani yang menerima ikrar penghulu kecamatan Tanjung Redap Haji Wardani. Ya, baik Bapak Sugito bin Jailani, karena Bapak selaku wali nikah dari anak kandung Bapak yang bernama Sudesi binti Sugito sudah mewakilkan atau menyerahkan kepada saya untuk dapat dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Eza Suryati Dwi Angga bin Heri Pramono almarhum. Maka insya Allah pernikahan mereka berdua akan kami laksanakan ya. Bapak dibuka aja situ nanti. Saudara Eza Suryati Dwi Angga bin Heri Pramono, karena nikah ini adalah ibadah, mari kita awali pernikahan kalian ini dengan sama-sama membaca istighfar, memohon ampun dan petunjuk serta barakah Allah Subhanahu wa taala. Ikuti saya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa. Allazi la ilaha. Allazi Allazi la ilaha la ilaha illa illa huwal hayyul qayyum wa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Bismillah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata. Wala quwwata. Wala haula. Wala haula. Wala quwwata. Wala quwwata. Illa billah. Illa billah. Aliyyil azim. Aliyyil Azim. Wassalatu Wassalatu wassalamu wassalamu ala rasulillahi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. alaihi wasallam. Bila saya mengatakan usikum wa nafsi bitaqwallah, saya goyang tanganmu, kamu jawab insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Insyaallah. Ya. Panjangi sedikit lahnya ya, 2 harakat ya minimal. Insyaallah. Oke, kita ulangi ya biar lebih mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Insyaallah.
Dengan maharnya emas 2 gram tunai. Emas 2 gram tunai. Ini bisa pakai emas. Dengan maharnya emas 2 gram tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Mic-nya dekatkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Eza Suryadi Dwi Angga bin Heri Pramono almarhum, Sudesi binti Sugito saya nikahkan dengan saudara. Walinya telah berwakil kepada saya dengan maharnya emas 2 gram tunai. Saya terima nikahnya Sudesi binti Sugito dengan maharnya emas 2 gram dibayar tunai. Kali lagi lah ya. Cek. Biar lebih mantap. Dibayarnya hilangkan aja karena tunai itu pasti dibayar. Cash kan itu kan. Hilangkan aja dibayarnya kepanjangan. Oke, sudah siap? Siap. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Eza Suryadi Dwi Angga bin Heri Pramono almarhum, Sudesi binti Sugito saya nikahkan dengan saudara. Walinya telah berwakil kepada saya dengan maharnya emas 2 gram tunai. Saya terima nikahnya Sudesi binti Sugito dengan maharnya emas 2 gram tunai. Alhamdulillah. Barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa dakhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas solihin. Rabbana hablana min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Berikutnya silahkan dikeluarkan mempelainya atau dijemput ya, terserah aja. Kita mau break ya, sebentar. Terserah aja, mau dijemput jemput suaminya, kalau mau keluar sendiri ya keluar sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan ya masaras sabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun mawadu. Saudara kedua mempelai yang berbahagia, kalau tadi di awal saya sebut calon mempelai ya. Setelah ijab qabul tadi disahkan oleh para saksi nikah, maka sebutannya berubah. Bukan lagi calon, calonnya hilang menjadi mempelai. Selamat ya kepada Anda berdua. Semoga rumah tangga Anda nanti menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah rabbal alamin. Saudara mempelai hadirin yang dirahmati Allah, singkat saja ya, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan khutbah nikah ya. Nikah itu hukumnya ibadah. Karena dia ibadah, maka yang melaksanakannya asalkan diniati dengan niat yang benar, dengan niat dan hati yang tulus, yang ikhlas. Menikah ini semata-mata lillahi ta'ala, untuk melaksanakan salah satu dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk melaksanakan salah satu dari sekian banyak sunnah Nabi, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan bernilai ibadah di sisi Allah, dan Allah pun akan berikan pahala yang besar kepada yang melaksanakannya. Nikah itu dikatakan oleh Nabi pahalanya sama dengan melaksanakan separuh dari kewajiban agama. Nah, oleh karena itu ya, pada kesempatan ini bukan mempelai aja yang saya nasihati ya. Mungkin ada yang di sini hadir belum nikah ya. Ada yang belum nikah, atau ada yang sudah janda duda. Ya, mumpung Allah masih berikan kesempatan untuk beramal, beribadah, segeralah menikah. Mumpung saya masih jadi penghulu. Bergurau aja. Biar tidak tegang di mempelai. Tapi tadi mempelai tadi semangat sekali saya lihat. Alhamdulillah ya. Memang orang yang mau nikah itu harus semangat ya. Stamina harus kuat. Nah, itu. Alhamdulillah ya, jangan loyo. Saudara kalau mempelai hadirin dirahmati Allah, Allah suruh kita menikah dengan dua tujuan penting. Nah, ini yang perlu dipahami oleh kita semua umat Islam. Di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 Allah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, kata Allah. Dan sesungguhnya dari sekian banyak ya bukti-bukti, tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah Allah ciptakan untuk suami itu istri-istri dari jenismu sendiri, kata Allah. Jadi maksudnya adalah Allah suruh kita menikah dengan sesama manusia, tentunya yang berlainan jenis kelaminnya. Laki-lakinya jelas jantannya, yang wanita jelas wanitanya. Makanya dalam Islam tidak ada itu nikah sejenis ya, seperti yang terjadi di luar sana. Di negara barat itu negaranya mengesahkan pernikahan sesama jenis. Nauzubillahi min zalik, haram hukumnya dalam Islam. Dan Allah akan turunkan bala bencana suatu saat nanti ya. Kita bisa belajar dari peristiwa di zaman Nabi Lut ya. Laki-laki kawin sama laki-laki, wanita tertarik sama wanita. Nauzubillahi min zalik, haram, jangan terjadi itu bagi kita umat Islam. Saudara kedua mempelai hadirin dirahmati Allah, nikah itu dua tujuan pokoknya, tujuan pentingnya.
Dalam surah Ar-Rum ayat 21 ini Allah jelaskan, yang pertama tujuannya kita menikah litaskunu ilaiha, kata Allah. Menikah kamu supaya hidupmu tenang, supaya hidupmu tentram, supaya hidupmu bahagia. Nah, di sini Allah sudah berikan jaminan, dengan menikah itu kita akan mendapatkan tujuan hidup kita. Yang pertama untuk mendapatkan ketenangan hidup, ketentraman hidup, dan kebahagiaan hidup. Insya Allah setelah menikah itu Anda akan bisa bedakan dengan Anda belum menikah. Ketika belum nikah, mau makan Indomie saja bikin sendiri, ya kan? Mau minum teh mungkin ke dapur bikin sendiri nih Mas Reza. Tapi setelah menikah insya Allah ada sudah yang menyiapkan, Mbak Sudesi. Nah, tinggal ngomong aja, Mas, Dek, saya mau minum kopi panas dengan sanggar pisang, siap sudah itu. Yang penting siapkan bahannya, ya, kasih duitnya sama istrinya, kan seperti itu ya. Tenang, ketika malam hari, apalagi musim hujan, ya, ini pinter nih pengantinnya nih milih waktu, ya. Dicari musim hujan bulan Desember. Nah, memang pada bulan Desember ini banyak sekali orang pilih waktu untuk menikah. Kenapa? Cuacanya mendukung, ya, untuk pengantin baru. Nah, dingin-dingin kan ada yang memanasi, kan nikmat hidup ini. Jalani hidup ini dengan santai tapi serius, ya. Nah, kemudian tujuan nikah yang kedua, wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, kata Allah. Dengan menikah, dengan hidup bersuami istri, dengan hidup berkeluarga, kamu akan mendapatkan yang namanya kehidupan yang mawaddah. Mawaddah itu apa, Bapak Ibu sekalian? Mawaddah itu kehidupan yang penuh cinta. Yang kedua warahmah, kehidupan yang penuh kasih sayang. Jadi cinta dan sayang itu akan kita peroleh ketika kita sudah hidup berkeluarga, bersuami istri. Nah, kalau kita tidak ambil, kita sendiri yang rugi, kan? Allah sudah berikan kesempatan kepada kita untuk hidup berkeluarga. Saudara kedua mempelai yang berbahagia, kemudian di ayat lain Allah jelaskan, ini khusus kedua mempelai, ya. Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kamu para istri adalah pakaian bagi suamimu, dan kamu para suami adalah pakaian bagi istrimu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ngerti enggak pakaian? Pakaian itu kan kalau dia dijaga, dirawat, dipelihara dengan baik, maka enak dipakai. Dia akan selalu menyenangkan kalau dilihat. Ya, seperti itulah gambarannya suami istri. Suami harus pintar memelihara, merawat dirinya agar selalu disenangi oleh istrinya. Begitu juga istri harus pintar merawat, menjaga dirinya agar selalu disayangi oleh suaminya, termasuk akhlaknya salah satunya. Nah, kalau kita pandai menjaga diri kita, maka insya Allah rumah tangga kita itu akan selalu menyenangkan. Istri di mata suami selalu menyenangkan, suami pun di mata istri selalu menyenangkan. Jangan sampai, mohon maaf ya Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ini yang wanita, biasanya kalau masih pengantin baru bukan main, ya, selalu harum, selalu menyenangkan untuk dilihat. Tapi baru punya anak satu, kadangkala lupa merawat diri. Mau tidur pakai pupur basah. Pupur basah galuh licin. Nah, kalau masih harum enggak apa-apa. Kalau yang tradisi orang Berau itu ada yang pupur basah dibuat dari beras, berasnya direndam sudah bau baru dibikin pupur. Pas dipakai ya baunya kurang menarik sudah. Nah, kalau seperti ini jangan salahkan suami agak jauh dari istrinya. Nah, oleh karena itu maksud saya,
karena Allah sudah memberikan rambu-rambu, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kamu para istri adalah pakaian bagi suamimu, dan kamu para suami adalah pakaian bagi istrimu. Jaga dan rawat penampilan Anda masing-masing, itu kesimpulannya. Sehingga antara suami dan istri dari mulai menikah sampai kakek sampai nenek selalu menyenangkan. Ya, ketika berjalan pegangan tangan, jangan waktu pacaran saja. Waktu pacaran mesra, pas nikah tidak mesra lagi, terbalik gitu ya. Harusnya waktu pacaran tidak boleh pegangan tangan. Ketika sudah menikah barulah. Nah, seperti itu. Saudaraku yang berbahagia, terakhir pesan saya singkat aja ya, karena saya sudah ditunggu juga ini oleh pernikahan berikutnya. Terakhir pesan saya pertama kepada saudara Reza ya, singkat aja namanya saya sebut awalnya saja, Eza ya. Kepada saudara Eza, sebagai suami Allah memberikan rambu-rambu. Di dalam Al-Quran dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu adalah pemimpin bagi istrinya, kepala dalam rumah tangganya, pengayom bagi istrinya. Jadi 3 hal penting seyogyanya bisa dilaksanakan dengan baik oleh seorang suami agar rumah tangganya selalu bahagia dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin atau di dalam Islam dikatakan sebagai imam. Mudah-mudahan Anda nanti bisa menjadi imam yang baik bagi istri Anda. Yang kedua, sebagai kepala rumah tangga. Diharapkan seorang suami itu bisa memanage, bisa mengatur dengan baik rumah tangganya atau keluarganya dalam rangka untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebagai pengayom. Suami itu berkewajiban menyayangi, mencintai dan berusaha membahagiakan istrinya dan keluarganya lahir maupun batin. Saya kira 3 hal ini saja kalau Anda laksanakan dengan baik, Anda jabarkan dalam kehidupan rumah tangga Anda, insya Allah Anda akan bahagia dan rumah tangga Anda akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada saudari Sudesi, sebagai istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan rambu-rambu. Nabi mengatakan perhiasan terbaik seorang suami adalah memiliki istri solehah. Jadi intan, emas, berlian, permata, rumah mewah, mobil mewah kalah ketika seorang suami mendapatkan istri yang solehah. Ya, semoga Anda bisa menjadi istri solehah nantinya bagi suami Anda. Kalau istri solehah itu yakin suami pun akan selalu menyayanginya. Nah, cuma ada rambu-rambunya. Istri solehah itu mempunyai 4 karakter, mempunyai 4 ciri. Yang pertama kata Nabi dalam hadisnya, ketika suaminya memandangnya, ketika suaminya melihatnya, hati suaminya merasa senang, hati suaminya merasa tenang, hati suaminya merasa bahagia. Seorang suami yang mendapatkan istri soleha, dia akan selalu dekat kepada istrinya, tidak mau jauh-jauh dia. Ya, terkecuali ketika dia bekerja mencari nafkah ya. Ketika dia di rumah selalu ingin dekat, ketika dia jauh selalu dia menghubungi istrinya kalau ada kesempatan, ada telepon, ada WA dan lain sebagainya. Nah, kemudian ciri istri solehah yang kedua, ketika suaminya memerintahnya, meminta sesuatu kepadanya, ia patuh, kata Nabi. Jadi istri solehah itu patuh pada suami, tidak suka membangkang. Jangan sampai terjadi nanti ketika suami minta bikinkan sarapan pagi, istri ngomong, kamu kan punya tangan, punya kaki, bikin aja sendiri ke dapur, bahan sudah ada kok. Nah, jangan sampai terjadi yang demikian. Ya, lakukanlah yang terbaik buat melayani suami Anda. Itu ciri yang kedua. Ciri istri solehah yang ketiga, ketika suaminya tidak ada di rumah, mungkin sedang bekerja, sedang cari nafkah, cari duit untuk kepentingan keluarganya, maka ia bisa menjaga kehormatan dirinya dengan baik. Jadi menjaga kehormatan diri adalah sebagai salah satu ciri istri solehah.
Kemudian yang ketiga, kata Nabi, istri solehah itu adalah istri yang bisa menjaga dan memanfaatkan atau menggunakan harta atau nafkah yang diberikan oleh suaminya kepadanya dengan sebaik-baiknya, baik untuk kepentingan dirinya sebagai istri, untuk kepentingan suaminya dan keluarganya. Nah, saudara kedua mempelai yang berbahagia, mungkin ini saja pesan singkat dari saya. Semoga rumah tangga Anda berdua nantinya akan menjadi rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami selaku petugas dari KUA Kecamatan Tanjung Redep mengucapkan selamat kepada Anda berdua, dan kami umumkan kepada hadirin wal hadirat sekalian, mulai hari ini, mulai detik ini, kedua mempelai saudara Eza dan Sudesi ini telah resmi dan telah sah, telah halal sebagai suami istri. Semoga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang bahagia di dunia maupun di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan keluarga Anda menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dan semoga Allah berikan keturunan anak-anak yang soleh-solehah kepada Anda berdua. Dan kami doakan pula mudah-mudahan rumah tangga Anda berdua menjadi rumah tangga yang di dalam Islam dinamakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumah tangga Anda menjadi taman-taman surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa yang kami sampaikan ini semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ini terakhir ya. Sesuai dengan prosedur tadi sudah disahkan pernikahannya, maka kepada mempelai laki-laki supaya bisa membacakan sigat ta'liq buat istrinya. Jadi sigat ta'liq ini kami jelaskan sedikit, tujuannya adalah seorang suami berjanji pada istrinya di hadapan kita semua bahwa dia akan memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya. Itu intinya. Sigat ta'liq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu bilah di'innal ahda kana mas'ul. Artinya, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Surah Al-Isra ayat 34. Pada hari ini, Rabu tanggal 28 Desember 2022, saya Eza Suryadi Dwi Angga bin Heri Pramono almarhum berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya yang bernama Sudesi binti Sugito dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat ta'liq sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. Membiarkan, tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak 1 kepada saya. Jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberi kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Tanjung Redep, 28 Desember 2022. Suami Eza Suryadi Dwi Angga.
Eza dan Sudesi. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah seluruh prosesi ijab kabul atau akad nikah kedua mempelai sudah selesai kita laksanakan dengan baik, sudah berjalan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu saya ucapkan selamat sekali lagi pada Anda. Saya doakan semoga rumah tangga Anda berdua bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya penyerahan mahar ya, atau mas kawin dari mempelai pria kepada mempelai wanita. Dan untuk penyerahan mahar atau mas kawin ini saya serahkan sepenuhnya kepada kameramen ya, atau fotografer untuk dapat memandunya secara langsung, dan kami mohon pamit ya karena akan melaksanakan tugas berikutnya di tempat yang lain, dan saya tutup billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ما شب الهدى وهبا وما تكلم جسرا في الحشا تراها وحين من حبد الله شاء له تبرك السمح في كفي وانت صباها اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي